Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah berjalan hampir 4 bulan. Dalang dibalik tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sampai kini masih menjadi tanda tanya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di tengah usaha pihak kepolisian buat mengungkap kasus itu, beberapa fakta mulai tersiar ke publik. Termasuk fakta soal dua saksi kunci yakni Yoris Raja Amanullah dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Diketahui Yoris merupakan anak tertua dari korban pembunuhan Subang yaitu Tuti sekaligus kakak korban Amalia. Sedangkan Danu adalah keponakan dari mendiang Tuti dan saudara sepupu Amalia. Dilansir dari surya.co.id pada Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021 dalam artikel berjudul Terbaru Kasus Subang, Yoris dan Danu bersumpah sesuai agama. Prosesnya beda dengan Yosef dan Mimin. Tim pengacara keduanya dari ATS Law Firm meyakini Yoris dan Danu tak terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keyakinan mereka kuat sesudah Yoris dan Danu bersumpah di hadapan Presiden ATS Law Firm, Ahmad Taufan Sudirjo sebelum memberikan surat kuasanya. Sumpah Yoris dan Danu diungkapkan Heri Susanto, YouTuber yang mengantar keduanya ke ATS Law Firm. Saya mengajak Danu dan Yoris ke Jakarta ketemu Bang Taufan. Danu dan Yoris disumpah sama Bang Taufan saat menanyakan tentang kebenarannya. Waktu itu Yoris dan Danu bersumpah menurut agama dan keyakinan, dia tidak melakukan sesuatu sesuai yang dicurigai banyak orang di luar. Dia sudah bersumpah menurut agama dan keyakinan, ucap Heri Susanto dalam postingan terbaru di kanal YouTube milikinya pada Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Heri tak menjelaskan apakah sebelum disumpah tersebut, Yoris dan Danu ditekan lebih dahulu oleh tim pengacara seperti yang dialami Yosef Hidayah, saksi lain kasus tersebut. Heri yang mendengar sumpah tersebut pun beberapa kali memastikan lagi ke Yoris dan Danu guna memantapkan hatinya. Dalam beberapa kesempatan waktu santai, dirinya bertanya dari hati kepada Yoris dan Danu terkait kasus tersebut. Saya tanyakan apakah ada sesuatu yang disembunyikan, jawabannya sama, dia juga bersumpah menurut agama dan keyakinannya, ucap Heri. Sesudah bergaul dan akrab dengan keduanya, Heri juga meyakinkan bahwa Yoris dan Danu tak terlibat dalam kasus itu. Sebab keyakinan itulah, dirinya sampai rela mengantarkan Danu waktu pemeriksaan sampai ke Polda Jabar di Bandung. Yosef mengaku ditekan. Sebelumnya, saksi lain kasus itu, Yosef Hidayah pun mengaku disumpah 3 kali di atas Al-Quran, guna meyakinkan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Yosef Hidayah yang merupakan suami korban Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu ini akui mau bersumpah sebab memang dirinya tak terlibat dari kasus pembunuhan itu. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, sampai disumpah 3 kali pakai Al-Quran, ucap Yosef. Dijelaskan Yosef, sumpah di atas Al-Quran tersebut dilakukan di depan penyidik pihak kepolisian dan di depan kuasa hukumnya. Dikatakan, sebelum tim kuasa hukum yang dikomando Rohman Hidayat mau mendampingi, Yosef lebih dulu disidang atau diperiksa. Waktu itu Yosef ditanya secara detail apa yang dialaminya. Masih lebih keras pendamping atau pengacara kepada saya daripada penyidik saya ditekan betul-betul ditanya. Terutama Pak Rohman itu kepada saya, ujar Yosef. Fajar Sidik, pengacara Yosef mengakui hal tersebut. Menurut Fajar, penjelasan Yosef ini buat meyakinkan pihaknya bahwa suami siri Mimin Mintarsi ini betul-betul tak terlibat dalam pembunuhan itu. Untuk meyakinkan kami jangan sampai tahu dari orang lain, ucap Fajar. Yosef juga masih ingat apa yang disampaikan tim kuasa hukum waktu itu. Katanya, jangan sampai sekarang ngomong tidak-tidak akhirnya mengaku, ucapnya. Kini, saat kasus pembunuhan ini belum terungkap, Yosef mengaku berterima kasih kepada tim kuasa hukumnya yang terus mendampingi. Diungkapnya, sebenarnya ide untuk menunjuk kuasa hukum tersebut bukan dari dirinya, namun adiknya, Mulyana. Makanya setelah kejadian, saya langsung dibawa adik. Tadinya mau ke anak saya, tapi ada bisikan-bisikan, jadi kita diadik juga, ujarnya. Ulang tahun Amalia. Jelang hari ulang tahun mendiang Amalia yang jatuh pada tanggal 18 Desember tahun 2021 mendatang, pihak keluarga meminta pihak kepolisian buat mengungkapkan kasus itu. Suami dan ayah dari korban pembunuhan Subang, Yosef berharap supaya kasus yang menghilangkan nyawa keluarganya itu segera diungkap. Dilansir dari tribunjabar.id pada Selasa,
tanggal 14 Desember tahun 2021 dalam artikel berjudul "Apa Kabar Kasus Subang?" Yosef berharap polisi merilis sebelum tanggal 18 Desember. Begini alasannya. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, berkata kliennya sangat berharap kasus itu secepat mungkin dapat terungkap. Sebetulnya itu substansi dari pihak penyidik, tentu harapan kami mudah-mudahan benar terrealisasi begitu, ujar Fajar Siddiq waktu ditemui di kantornya pada Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Diketahui, tanggal 18 Desember tahun 2021 adalah hari ulang tahun dari mendiang Amalia Mustika Ratu. Pada tanggal yang sama, kasus itu berusia 4 bulan dari Tuti dan Amalia ditemukan meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sebelum tanggal 18 Desember tahun 2021 ini mudah-mudahan beneran sudah dirilis oleh pihak kepolisian, ucap Fajar.